PDI Perjuangan akan kalah telak di 2029. Jadi salah cara Mang Ono. Tapi saya nggak tahu juga apakah Mang Ono Surono kalau tidak melawan KDM atau tidak mengkritisi KDM, dia nggak trending topik, nggak dikenal masyarakat. Ini mungkin biar dikenal masyarakat dulu, walaupun dibully atau dicaci maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kita ngompol lagi ngomongin politik ala KDM PS Ono Surono. Ini seru juga nih. Menjaga algoritma, tetap ingin di atas trending topik, menguntungkan nggak bagi Ono Surono yang dari PDI Perjuangan ini. Mari kita coba bahas ini menurut perspektif saya. Mang Ono Surono adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Dan seperti diketahui, PDI Perjuangan di Jawa Barat selalu kalah ya. Tidak punya suara yang signifikan di sana. Dan kemarin juga di kontestasi Pilgub, Mang Ono Surono juga tidak mau mencalonkan diri. Dan yang lain yang mencalonkan diri dan kalah jauh sama Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi yang gubernur konten katanya. Saya tidak mau bahas gubernur konten secara spesifik itu karena pencitraan apa nantilah, kita pencitraan itu nanti kita bicara detailnya, tapi ini pencitraan secara umumnya. Kang Deddy Mulyadi memberhentikan bantuan berapa puluh miliar enggak miliar ya, 1,5 triliun kayaknya ke pondok-pondok pesantren karena diduga banyak yang tidak sesuai atau terlalu berlebihan, terlalu besar, sementara pondok-pondok yang kecil-kecil tidak diberikan, pondok-pondok yang besar diberikan. Kemudian ditentang oleh Mang Ono Surono dari PDI Perjuangan di DPRD Provinsi. Apakah ini suara PDI Perjuangan? Ya kurang paham juga, karena di DPR RI juga ada yang menentang juga gaya-gaya Deddy Mulyadi ya. Nah, yang saya coba bahas adalah apakah Ono Surono ini bisa mempertahankan opininya atau anggaran bantuan yang sudah ditandatangani oleh PJ Gubernur sebelumnya agar tidak diubah, karena menurut Ono Surono tidak ada pembahasan perubahan anggaran. Ingin dipertahankan. Kenapa sih harus mempertahankan? Apa nggak ini berdampak nanti dengan pemilih PDI Perjuangan makin anjlok? Karena Kang Deddy Mulyadi ini buzzernya nggak dibuat, buzzernya itu terbentuk sendiri oleh netizen. Jadi kalau ada yang coba kemarin yang coba membatas preman, ada yang melawan, kemudian ada DPR juga yang menyalahkan Deddy, kemudian KPAI, Komnas HAM dihajar oleh netizen. Akun-akun yang menentang KDM langsung dikunjungi mereka. Nah, Mang Ono Surono kelihatannya cuek aja soal itu, dia tetap mempertahankan itu. Apa sih yang dikejar Ono Surono? Ataukah coba beda dengan Deddy Mulyadi? Tapi kok PDI Perjuangan tidak mengkritisi Presiden Prabowo? Apa sudah sepakat mereka ini? Jadi untuk naikin pemilih di 2029, saya rasa Ono Surono salah. Caranya salah, karena kekuatan Deddy Mulyadi yang diusung oleh Partai Gerindra itu tentunya bisa menaikkan Partai Gerindra nanti di Jawa Barat. PDI makin anjlok karena ini sudah masif ya, sudah masif. Boleh beda, boleh mengkritisi, terus dapatnya apa secara politik? Saya nggak yakin kalau tetap itu dialihkan anggaran itu ke pondok pesantren. Secara politik atau massa pemilih, apakah itu
bisa mengguncang atau menaikkan PDI Perjuangan 10-50%. Karena kan kebanyakan anak-anak yang di pondok pesantren belum 17 tahun, dan banyak juga lah dari luar provinsi itu. Saya pernah melihat seperti itu. Kalau bicara politiknya atau pemilihan untuk menarik suaranya di pondok itu agak sulit, pemilihnya kurang. Tapi kalau itu tujuannya untuk agama, tidak masalah. Apapun bentuknya, untuk agama adalah ibadah, hubungannya langsung dengan Tuhan. Tapi kalau hubungannya untuk mencari pemilih, saya rasa PDI Perjuangan akan kalah telak di 2029. Jadi salah cara Mang Ono. Tapi saya nggak tahu juga apakah Mang Ono Surono kalau tidak melawan KDM atau tidak mengkritisi KDM, dia nggak trending topik, nggak dikenal masyarakat. Ini mungkin biar dikenal masyarakat dulu, walaupun dibully atau dicaci maki. Ataukah dia dapat keuntungan dari situ, misalnya kontennya sudah monetisasi belum? Kalau sudah monetisasi, lumayan benar caranya. Tapi ini menghancurkan PDI Perjuangan menurut saya. Dan Bu Mega harusnya memberhentikan Deddy Onosurono ini. Harus diberhentikan, dicabutlah jadi ketua DPD. Atau jangan bicara soal itu lagi, mengkritisi yang lain. Mengkritisi yang lain yang didukung oleh netizen tentunya, karena netizen itu pemilik hak suara. Oke, kalau itu melihat bantuan 1,5 triliun itu pemilik hak suara juga, tapi apakah signifikan? Karena itu bocornya tinggi yang sudah diekspos. Kang Deddy Mulyadi membuat konten itu juga mencari legitimasi, bukan soal dia harus dapat duit aja. Saya lihat dia mencari legitimasi ketika sudah dipublish, banyak orang akan mendukung dia. Nah, dan tidak ada yang bisa ditutupi lagi kalau sudah dipublish. Ada pejabat apa misalnya, atau ada siapa, kekuatan apa melindungi orang yang digusur misalnya, atau ada proyek-proyek yang ya melanggar aturan tapi backingannya kuat, misalnya tambang atau apa. Tapi kalau sudah dipublish kan agak repot juga itu si backing. Nah, mendapatkan legitimasi. Jadi Onosurono PS melawan Deddy Mulyadi Gerindra dan Onosurono PDI Perjuangan. Saya yakin di 2029 PDI Perjuangan tambah anjlok di Jawa Barat, Gerindra makin pokoknya makin naik tinggi lah. Jadi, tapi kalau memang untuk cari duit monetisasi konten silahkan saja, tapi jangan sampai juga menghancurkan PDI Perjuangan. Saya rasa itu yang bisa saya analisis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.